Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati, NIM 2021-4081, Prodi Informatika kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ruang lingkup proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah PPKD Jakarta Barat. Yang pertama ialah manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, menjalankan serta pengendalian. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya, dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Yang kedua, manajemen ruang lingkup proyek ialah meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Proses manajemen ruang lingkup proyek yang utama ialah inisiasi. Inisiasi ialah tahap otoritas proyek atau fase proyek. Yang selanjutnya, ruang lingkup perencanaan ialah pembuatan pernyataan ruang lingkup tertulis sebagai dasar untuk keputusan pada proyek di kemudian hari. Yang ketiga ialah definisi ruang lingkup. Definisi ruang lingkup ialah pengelompokan penyampaian proyek besar ke dalam bagian yang kecil dengan komponen yang mudah diatur. Yang keempat, verifikasi ruang lingkup ialah memformalkan penerimaan ruang lingkup proyek. Yang kelima, ruang lingkup pengendalian perubahan ialah untuk mengendalikan perubahan lingkup proyek. Yang selanjutnya ialah sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritma, dan data dan teknologi. Umumnya, tujuan utama organisasi mengadopsi proses SI atau TI antara lain ialah penyelarasan SI atau TI dengan bisnis untuk menentukan di mana SI atau TI paling memberikan kontribusi serta menentukan urutan prioritas investasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada stakeholder. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan tindakan mengubah, mengganti, atau menyusun kembali sistem lama menjadi sistem yang baru, baik secara sebagian maupun keseluruhan untuk memperbaiki sistem yang selama ini berjalan atau yang telah ada menjadi sistem baru yang lebih baik. Metodologi pengembangan sistem informasi. Metodologi adalah suatu cara atau metode yang disarankan untuk melakukan sesuatu hal. Pendekatan sistem merupakan metodologi dasar untuk memecahkan masalah. Metodologi pengembangan sistem informasi berbasis komputer. Metode yang paling umum digunakan adalah siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle yang biasa disingkat dengan SDLC atau disebut siklus hidup sistem saja. Metode SDLC menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan garis terpilin atau air terjun waterfall approach yang menggunakan beberapa tahapan dalam mengembangkan sistem. Metodologi SDLC sebagai garis terpilin. Beberapa referensi menyebutkan SDLC sebagai aliran tahap yang membentuk garis-garis terpilin yang menunjukkan bahwa SDLC merupakan aliran siklus Clay flow yang bertahap. Metodologi ini berasal dari dan biasanya digunakan oleh tim teknis atau pihak pengembangan eksternal yang memandang SDLC sebagai sebuah proyek pekerjaan. Tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem ialah 1.
Pra-tahap pengembangan meliputi tahapan identifikasi, tahapan inisialisasi, dan tahapan perencanaan. Yang kedua, tahap untuk pengembangan meliputi analisis, desain, penerapan atau implementasi, dan perawatan. Yang ketiga, pasca tahap pengembangan yaitu evaluasi. Selanjutnya, metodologi SDLC sebagai air terjun. Metodologi pengembangan sistem informasi ini biasanya digunakan oleh tim teknis internal di mana pelaksanaan pekerjaan ditinjau juga dari sisi internal organisasi atau perusahaan milik sistem. Metodologi SDLC ini terdiri dari 5 tahap pengembangan, meliputi perencanaan, analisis, desain, penerapan, dan perawatan. Selanjutnya, implementasi pengembangan. Tahap implementasi adalah tahap di mana desain sistem dibentuk menjadi suatu kode yang siap untuk dioperasikan. Langkah-langkah pada tahap ini adalah 1. Merencanakan implementasi, 2. Melakukan kegiatan implementasi, yang ketiga, menyiapkan fasilitas fisik, yang keempat, menyiapkan personel, kelima, melakukan simulasi, dan keenam, beralih ke sistem baru. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi ialah 1. Programming dan testing, yang kedua training, yang ketiga sistem changeover. Yang pertama, personil pengembangan sistem informasi. Analisis sistem. Analisis sistem adalah seseorang yang mempunyai keahlian atau kemampuan luas di bidang teknologi informasi dan bisnis, serta dapat menggunakan pengetahuan aplikasian komputer di dalam memecahkan masalah. Atau bisa disebut juga sebagai seseorang yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pemakai ke dalam spesifik teknik yang dilakukan oleh programmer dan terhadap permintaan seorang manajer. Yang kedua, programmer. Tugas dari programmer itu yang pertama, tanggung jawab yang terbatas pada pembuatan program komputer atau coding. Yang kedua, pengetahuan yang cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, dan bahasa-bahasa program yang diperlukan. Yang ketiga, pekerjaan programmer sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi program. Yang keempat, pekerjaan tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang, terbatas pada sesama program, dan analisis sistem yang mempersiapkan rancang bangun spesifik program. Yang ketiga ialah personal sistem lainnya. Di sini ada beberapa. Yang pertama, network atau sistem administration. Yang kedua, teknisi atau hardware. Yang ketiga, database administrator. Yang keempat, dokumenter. Yang kelima, software tester. Yang keenam, web and graphic designer. Yang ketujuh, konsultan. Terus yang keempat, pengguna sistem, yaitu ada 2, user, disebut juga sebagai end user operator dan end user manager yang mengawasi pekerjaan end user. Yang kedua, manajemen atau memegang peranan penting dalam menyetujui rencana pembangunan, sistem dan penyediaan dana. Terus yang kelima, Smart PPKD. PPKD merupakan unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan terintegrasi dalam pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja. PPKD mempunyai tugas melaksanakan penelitian keahlian dan keterampilan kerja. Yang keenam, pelayanan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan pengertian pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.